Itulah. Jadi tanha ada 3 macam. Ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Boleh ya, anak-anak sekalian. Nah, kemudian itu mengenai tanha. Kemudian apa itu awidya? Awidya itu kebodohan, ketidaktahuan, kegelapan batin. Ya, karena batinnya gelap, karena dia mempunyai kegelapan batin, sehingga dia tidak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, tidak tahu mana yang merupakan keinginan, mana yang merupakan kebutuhan. Dia tidak bisa membedakan. Karena apa? Karena kegelapan batinnya. Sehingga akhirnya dia banyak melakukan kesalahan. Banyak keinginan yang ingin dia capai. Nah, tapi akhirnya apa? Semakin banyak keinginan yang dia ingin capai, semakin apa? Hidupnya akan semakin menderita. Ya? Semakin sedikit keinginan, penderitaan kita akan lebih ringan. Tapi semakin banyak keinginan, itu akan menyebabkan kita hidup semakin menderita. Maka itu sebagai manusia kita harus mengurangi keinginan. Kita harus bisa membedakan mana yang penting, yang memang betul-betul merupakan kebutuhan, dan mana yang tidak penting. Ya, supaya kita bisa mengurangi keinginan dari keinginan kita itu. Ya, kalau keinginan kita bisa kita kurangi, berarti kita bisa mengurangi beban penderitaan kita. Tadi dikatakan semakin banyak keinginan, kita akan semakin menderita di dalam hidup. Ya, nah itulah penyebab penderitaan, yaitu tanha dan awidya. Nah, selanjutnya Sang Buddha menjelaskan tentang kebenaran hidup yang ketiga. Apa itu? Kebenaran yang hidup yang ketiga. Sang Buddha mengatakan bahwa sebenarnya penderitaan yang kita alami di dunia ini itu sebenarnya bisa lenyap. Nah, ingat ya, semua penderitaan yang kita alami di dunia ini itu semuanya sebenarnya bisa lenyap. Karena apa? Sang Buddha kan pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semuanya tidak ada yang kekal. Muncul, lenyap. Lahir, tua, sakit, mati. Lahir lagi. Sakit, tua, mati. Lahir lagi. Dan seterusnya. Ya. Jadi dengan demikian, sama juga dengan penderitaan yang kita alami. Itu pun tidak kekal sifatnya. Ya. Penderitaan yang kita alami juga bersifat sementara. Suatu saat dia muncul, suatu saat dia akan lenyap. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, ya, nah maka sebagai umat Buddha tentu kita mengerti, ya, pada waktu musibah tidak muncul penderitaan buat kita. Kita tahu bahwa ini semuanya adalah hasil perbuatan kita sendiri. Ingat, Sang Buddha kan pernah mengatakan, kalau bukan bagianmu, tidak akan datang kepadamu. Jadi apapun yang datang kepada kita, ya, itu semuanya adalah hasil perbuatan kita sendiri. Hasil perbuatan kita sendiri. Jadi kalau sudah datang kepada kita harus menyadari itu. Itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Yang cuma sekarang kita tidak tahu apa yang sudah kita pernah lakukan di kehidupan kita yang lampau. Ya. Nah, yang jelas sekarang sudah datang pada kita, dan mau tidak mau kita harus menerimanya, karena memang itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Kita terima dengan sabar, dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah hasil perbuatan saya sendiri. Nah, tapi di samping itu, sebagai umat Buddha, kita tidak boleh menerima dengan pasrah begitu saja. Setelah kita menyadari bahwa
karma buruk kita sedang berjuang, kita harus melakukan sesuatu. Yaitu apa? Yaitu kita harus menambah kebaikan kita, terus menambah perbuatan baik kita. Supaya apa? Supaya karma buruk yang sedang berbuang cepat berlalu. Ya, begitu nanti ya. Kalau kita jadi manusia, kalau kalian mengalami musibah, mengalami penderitaan, kalian ingat, sadari bahwa ini datang pada saya berarti ini adalah hasil perbuatan saya sendiri. Jadi saya harus menerimanya dengan lapang dada. Tapi saya juga harus tetap berusaha supaya karma buruk saya ini bisa cepat hilang. Caranya gimana? Saya harus banyak berbuat baik, terus mengumpul kebaikan. Ya, nah begitulah. Ya, gimana? Oke, jadi jalan itu untuk lenyap, ya. Timbul tenggelam. Tidak ada yang kekal. Ya. Oke, jadi dengan demikian sama dengan penderitaan yang kita alami juga itu pasti sifatnya hanya sementara. Suatu saat dia akan lenyap. Ya. Nah, kalau kita mengerti semuanya ini, kita bisa mempunyai kekuatan untuk mengatasi apapun masalah yang kita hadapi. Ya. Dengan dharma kita bisa menghadapinya dengan apa? Dengan tenang. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Sang Buddha mengatakan di dalam kebenaran mulia yang keempat, Sang Buddha melanjutkan. Tadi kan di yang ketiga dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami itu dapat lenyap. Nah, di kebenaran mulia yang keempat, Sang Buddha menjelaskan, nah, kalau bisa lenyap, lalu bagaimana caranya untuk melenyapkan penderitaan kita itu? Nah, di jalan mulia yang keempat ini, Sang Buddha menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Ya, bagaimana caranya? Nah, di sini di jalan mulia, di kebenaran mulia yang keempat ini, Sang Buddha menjelaskan tentang jalannya, ya, jalan menuju lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka, atau jalan menuju akhir duka. Nah, ini dijelaskan oleh Sang Buddha. Apa sih jalan menuju lenyapnya duka, atau jalan menuju akhir duka, atau jalan untuk melenyapkan duka itu? Apa itu? Ya, tak lain dan tak bukan, kita sudah kenal itu. Itu adalah jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi untuk mengakhiri duka, jalan menuju lenyapnya duka itu adalah jalan mulia berunsur 8. Kita harus melaksanakan jalan mulia berunsur 8 ini. Ya, dengan menjalankan jalan mulia berunsur 8, maka kita bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Nah, inilah jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha pada kita. Nah, tinggal terserah kita mau bebas dari penderitaan atau tidak. Kalau kita mau bebas dari penderitaan, kita mau membebaskan diri kita dari penderitaan, ya, mari kita melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Kalian sudah tahu kan apa saja itu jalan mulia berunsur 8 itu? Ada 8 unsur. Yang pertama apa? Pengertian benar sama didik. Yang kedua itu pikiran benar sama sangkapa. Yang ketiga itu apa? Ucapan benar sama wajah. Yang keempat perbuatan benar sama kamanta. Yang kelima mata pencarian benar sama ajiwa. Yang keenam daya upaya benar atau usaha benar itu sama wayama. Yang ketujuh sama sati, yaitu perhatian benar. Yang kedelapan
sama-sama di itu apa? Konsentrasi benar atau meditasi benar. Inilah 8 unsur dari jalan mulia berunsur 8. Ya, yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang nomor 3, 4, dan 5 itu merupakan kelompok sila. Nomor 6, 7, dan 8 merupakan kelompok samadhi. Dan yang nomor 1 dan 2 itu merupakan kelompok panya. Jadi sila, samadhi, dan panya. Nah ini merupakan apa anak-anak? Merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Jangan lupa, ya, pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Sila, samadhi, dan panya. Ya, anak-anak sekalian, jangan lupa, ya. Inilah yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam khotbahnya yang pertama, yaitu tentang Cattari Arya Sami. Ya. Jalan mulia berunsur 8 ini itu dikenal juga sebagai jalan tengah. Ya. Jalan tengah atau Majjhima Patipada. Kenapa disebut jalan tengah? Karena disebut jalan tengah karena jalan ini, ya, jalan mulia berunsur 8 ini menghindari 2 cara hidup yang ekstrim. Ya. Nah, Sang Buddha sudah menghindari ini. Coba yang pertama, ekstrim yang pertama yaitu apa? Hidup serba mewah. Ini sudah dialami oleh Sang Buddha ketika beliau sebagai Pangeran Siddhartha hidup di istana, semua serba mewah, semua serba kecukupan, serba ada, tidak ada kekurangan. Tapi di dalam kemewahan itu, serba mewah itu, apakah beliau mengalami mencapai kebahagiaan? Kebahagiaan yang dialami hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, bukan kebahagiaan sejati. Ya, oleh karena itu Sang Buddha kemudian pergi meninggalkan istana. Nah, mengikuti cara hidup yang lain lagi. Cara hidup ekstrem yang kedua yaitu apa? Bertapa menyiksa diri secara berlebihan. Katanya dengan cara menyiksa diri secara berlebihan itu bisa nanti mencapai kebahagiaan. Nah, Sang Buddha mencoba juga ini. Ya, telah menjalankan cara ini selama berapa lama nanya? Maksudnya selama 6 tahun di hutan Uruvela, ya, Pangeran Siddhartha menjadi pertapa Gotama selama 6 tahun di hutan Uruvela, ya, bertapa dengan cara menyiksa diri sehingga badannya sampai kurus kering dan hampir saja mati, ya, hampir saja beliau mati. Ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah beliau bisa mencapai kebahagiaan? Tidak juga. Kebahagiaan sejati belum juga beliau capai. Akhirnya beliau sadar bahwa kedua cara ini tidak bisa. Ini cara yang salah. Nah, akhirnya disinilah akhirnya Tapa Gotama menemukan jalan tengah, ya, jalan mulia berunsur 8 yang menghindari kedua cara hidup yang ekstrim tersebut. Ya, oleh karena itu maka jalan mulia berunsur 8 ini dikatakan jalan tengah, jalan yang menghindari 2 cara hidup yang ekstrim, jalan tengah. Dan ternyata dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8 ini, akhirnya Tapa Gotama berhasil mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Nah, beliau berhasil dengan pengalamannya sendiri. Beliau mengalami. Nah, itulah sebabnya setelah beliau mengalami, ya, beliau tahu manfaatnya bagaimana, ya, beliau tahu apa hasilnya kalau dilaksanakan. Nah, itulah yang beliau jelaskan kepada kita semua di dalam khotbahnya yang pertama ini. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membebaskan diri kita dari penderitaan? Ya. Nah, satu-satunya jalan yaitu dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8.
Arya Akanika Magga yang terdapat di mana? Di kebenaran mulia yang keempat, ya, jalan menuju lenyapnya duka. Disitulah, inilah satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan. Jadi ingat ya semuanya. Nah, jangan lupa. Oleh karena itu, mari kita ingat jalan mulia 28 dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita pelajari dulu jalan mulia 28. Kalau sudah dipelajari baik-baik, sudah dipahami, sudah dimengerti dengan benar, dipahami dengan benar, nah itu semuanya kita harus laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau kita praktekkan, ingat Dhamma itu pertama pariyati Dhamma kita pelajari, ya. Yang kedua, setelah kita pelajari, kita praktekkan. Nah, pati-pati Dhamma. Dari pariyati Dhamma, pati-pati Dhamma, dan akhirnya kita akan mendapatkan hasil dari praktek Dhamma. Pati Weda Dhamma. Ya, itulah dipelajari, dipraktekkan, dan kita bisa mendapatkan hasilnya. Kalau tidak dipraktekkan, ya tentu kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Ya, oleh karena itu, anak-anakku semuanya jangan lupa, ya. Setelah kita pelajari, Dhamma itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasilnya, manfaat dari Dhamma tersebut. Ya, Pati Weda Dhamma. Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Dhamma, Ibu rasa ini yang dapat saya Ibu sampaikan pada kalian hari ini, ya. Kalau ada kesalahan, ya, Ibu mohon maaf, dan kepada Rama-Ramani yang perlu diingatkan, mungkin ya saya mohon diluruskan kalau ada yang salah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Ya, Sugiyawatu, Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!